Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, wabil khusus Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin, shaimat, jamaah salat asar Masjid Istiqlal rahimakumullah, dan juga jamaah yang menyaksikan melalui streaming TV YouTube Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada. Semoga puasa kita di hari ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan salat asar berjamaah. Kita lanjutkan dengan kegiatan taklim, pengajian ba'da asar atau kegiatan hawamis. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini dalam rangkaian dari ibadah di bulan suci Ramadan, di mana kita berpuasa, di mana kita tadarus Al-Quran, di mana kita juga i'tikaf di masjid ini, juga duduk dalam rangka menuntut ilmu ibadah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada sore hari ini kita akan mengkaji kitab Irsyadul Ibad ila Syabir Rasad yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, di mana kitab ini kalau kita terjemahkan adalah sebuah petunjuk kepada hamba-hamba Allah, kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, bulan Ramadan ini saya membuka kitab ini sengaja memulai kemarin kita membahas tentang keimanan. Kita lompat sedikit karena ini kita berada di bulan suci Ramadan. Baik, kita akan memulai kajian kita. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi. Amin. Dalam kitab ini seorang penulis Al-Imam Tabaraka wa ta'ala telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. La'allakum di sini ya, yaitu Allah berfirman la'allakum, pasti kamu bertakwa. Ya, jadi la'allakum kita dengan la'allakum Allah itu beda. Kalau la'allakum Allah, kita ini ya, sudah dipastikan akan bertakwa dengan sebab kita berpuasa. Ayyama ma'dudat,
dan telah ditetapkan hari-hari di mana kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, saya melanjutkan paragraf berikutnya. Wa akhraja Ibnu Majah wal Baihaqi an Abdurrahman bin Auf qala. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Imam Baihaqi dari sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ya, kita kenal beliau adalah seorang sosok ya pengusaha ya, dan juga seorang di mana beliau pernah mendengar Nabi bersabda, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamah." Nabi pernah bersabda, bulan Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamah, di mana bulan ini adalah bulan di mana Allah wajibkan atas kamu berpuasa. Domir tu ya, yang dimaksud adalah Rasulullah, aku mensunnahkan atas kalian qiyamahu, untuk ya bangun malam ya, untuk menghidupkan malam. Dengan apa? Dengan sholat ya, dengan apa lagi? Dengan tadarus Al-Quran dan seterusnya. Disunahkan kita untuk bangun malam. Faman somahu wa qamahu imanan wa tisaban dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi wa ma ta'akhkhar, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Gimana caranya? Allah apa maksudnya dosa yang akan datang Allah akan hapus? Ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dosa yang akan datang akan dihapus oleh Allah, artinya bahwa nanti ke depan ini kita akan dijaga oleh Allah dari segala dosa-dosa. Dari segala dosa. Jadi mau berbuat dosa Allah palingkan. Itu yang dimaksud dosa kita dihapus yang akan datang. Itu maksud. Tapi yang ke depan kita belum tahu, belum pernah berbuat dosa kan? Belum pernah kita nanti ke depan nggak tahu kita berbuat dosa apa tidak. Tetapi yang dimaksud di sini adalah Allah jaga, Allah hindarkan diri kita dari segala sesuatu ya maksiat dan dosa. Nah, dikatakan ya Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ya. Faman shoma wa aqama kharaja min dzunubihi ka yauma waladat ummuhu. Allah akan ampuni dosa-dosa kita bagaikan kita keluar seperti baru lahir dari perut ibu kita. Ya. Jadi bayi yang lahir itu suci, belum punya dosa. Nah, itulah gambaran ibarat orang yang berpuasa dosa kita akan bersih seperti bayi yang baru lahir. Wa Ahmad an Abi Hurairah, dan dari Ahmad dari Abi Hurairah, man shoma ramadhana imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi wa ma ta'akhkhar. Sama tadi dikatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, mengharap ridho, mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang.
Wa huwa anhu. Nah, yang berikutnya ada hadis Nabi mengatakan man adraka ramadhana wa alaihi min ramadhana syai'un fa innahu la yuqbalu minhu hatta yasumahu. Wa Abu Ya'la an Ibnu Abbas. Nah, berikutnya Nabi mengatakan Uriyul Islam wa qawaiduddin salasah. Ya. Ada kaidah dalam agama itu ada 3. Alaihinna usisal Islam, di mana yang ketiga ini adalah pondasi di dalam Islam. Man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun halalud dam. Barang siapa di antara kita meninggalkan salah satu di antara yang ketiga ini, dia ini jadi orang kafir. Ya, jadi hati-hati, ada 3 yang jikalau kita tinggalkan kita bisa jadi orang kafir, na'udzubillah. Dan darahnya halal. Yang pertama kata Nabi, syahadatu alla ilaha illallah, yaitu kalau ditinggalkan syahadat, ya, bersyahadat kepada Allah, maka dia telah kafir. Dia telah kafir. Tentukan, ya. Jadi kalau kita tinggalkan sholat zuhur, kita tinggalkan sholat asar, dan seterusnya, maka kita masuk golongan orang yang kafir. Ya. Ini kata Nabi, ya, bukan kata saya, tapi kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa saumu Ramadan, dan yang ketiga, kalau ditinggalkan yang ketiga ini, yaitu apa yang ketiga ini? Yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Dia masuk kategori kafir. Kafir, ya, karena kan Ramadan ini wajib puasa di bulan suci Ramadan. Nah, yang berikutnya, wa fi riwayah, dan ada di dalam sebuah riwayat, man taraka minhunna wahidatan fahuwa billahi kafirun wala yuqbalu minhu sarfun wala adlun wala qad halla damuhu wa maluhu. Nah, sama juga dikatakan barang siapa meninggalkan salah satu di antaranya fahuwa billahi kafirun, dan dia itu kafir, ya. Dan dia halal darahnya dan hartanya. Karena Bapak Ibu sekarang ini kita sudah muslim, ya, sudah beriman. Darah kita ini, ya, haram maksudnya apa? Gak boleh sesama muslim ini, ya, menyakiti sesama muslim ini, menodai, ya, karena darah kita ini sama kita dihormati, ya. Nah, ketika orang sudah kafir, maka halal darahnya. Karena apa? Karena dia sudah keluar dari agama Islam. Nah, yang berikutnya, dalam keterangan yang berikutnya, wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmizi wal Baihaqi wa Ibnu Majah wa Huzaimah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Dawud, dari Imam An-Nasa'i, dari Imam At-Tirmizi, dari Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dari wa Huzaimah, di mana mereka ini, ya, mendapatkan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, jadi Abu Hurairah pernah dengar Nabi bersabda, di mana beliau mengatakan man aftara, ya, yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu wala marada. Kata beliau, barang siapa yang tidak berpuasa 1 hari saja di bulan Ramadan. Ini kita di bulan Ramadan nih, ya, nggak puasa 1 hari saja, nggak puasa. Min ghairi rukhsatin rakhasallahu lahu wala marad, di mana
kita tidak puasa satu hari karena tidak ada keringanan yang Allah bolehkan kita tidak berpuasa, wala marad, dan juga tidak sakit. Ya, kalau orang sakit boleh nggak puasa, ya. Tapi sakitnya yang berat, cuma batuk, pilek, ya itu ringan sakitnya, masih bisa berpuasa, ya. Lambung sedikit sakit bisa sampai maghrib, itu belum masuk kategori sakit yang berat, ya. Yang berat itu ya seperti sudah tidak lagi bisa, ya. Kalau dia tidak makan dia mati, misalkan begitu, maka dia boleh tidak berpuasa. Itu yang dimaksud sakit yang parah misalkan. Kalau batuk doang sih ya bukan sakit, itu mah sakitnya bisa, ya, bisa berpuasa. Nah, yang dimaksud di sini dia tanpa ada rukhsah, dia tanpa ada keringanan yang Allah berikan rukhsah kepadanya, ya. Dia buka puasa begitu saja, maka kata Nabi, lam yakdihi yaumud dahr kullihi wa insoma. Kata beliau, nggak bisa diganti kalau dia mau ganti, ya, puasa sepanjang, ya, sepanjang hayatnya, ya, sepanjang tahun, sepanjang hayat, kullihi wa insomahu, ya, sampai dia melakukan, ya, sepanjang masanya. Jadi nggak bisa, ya. Makanya hati-hati kita ini, ya, berpuasa ini ada aturan-aturannya, ya. Tidak boleh kita tidak berpuasa hanya karena alasan-alasan yang tidak dibenarkan, ya. Karena kita badan sehat ini tentunya diwajibkan, ya kan, ada syarat-syarat dan rukun-rukun dalam berpuasa. Jangan sampai batal, jangan sampai tinggalkan karena ini, ya, bahaya. Karena nggak bisa kalau kita mau mengkodok setelah nanti Ramadan, nggak bisa, ya. Gak bisa kita mengkodok. Karena apa? Kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa ada rukhsah yang dibenarkan dalam agama, ya. Jadi main buka aja nih, ya. Buka puasa udah kelihatan, aduh, orang banyak yang buka puasa, kita lihat ikut-ikutan buka, ya, padahal kita sehat, kita mampu. Nah, itu kalau begitu. Kalau dia bilang bisa mengkodok saja nanti, ya nggak bisa, ya. Walaupun dia nanti Ramadan mengkodok, tapi tidak bisa, ya, tidak bisa digantikan. Nah, yang berikutnya, qala Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, man aftara yauman min Ramadan la yakdihi shaumad dahr. Nah, ada juga, ya, bunyi hadis yang lain di mana dari Ali ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, barang siapa yang berbuka satu hari di bulan Ramadan tanpa ada, ya, suatu uzur atau kebutuhan, ya, maka dia tidak bisa mengkodoknya, ya, walaupun dia bisa mengkodoknya di lain hari karena uzurnya tidak dibenarkan. Qala nakhihi in man aftara yauman min Ramadan yajibu alaihi salasatu alaf yauman. Tuh. Bahkan ada lagi keterangan dikatakan, barang siapa in man aftara yauman, barang siapa yang berbuka, ya, berbuka di bulan Ramadan, yajibu alaihi salasatu alif yauman, dia harus menggantinya, ya, selama 3000 hari. Ya, bayangkan, ya, karena beratnya itu, ya, ganjaran hukuman bagi orang yang begitu saja berbuka tanpa ada alasan, tanpa ada uzur yang. Nah, ini juga semoga kita semua ini, ya, di mana tidak bisa, ya, para ulama, ya, kebanyakan ulama itu, ya, tidak bisa menggantinya, membayarnya jikalau dia ingin membayarnya di lain hari karena uzurnya tidak dibenarkan, ya. Kita berbuka puasa tapi tanpa alasan, kita berbuka mungkin karena
sakit yang ringan, ya. Ya, makanya kita harus tahu sakit yang seperti apa yang diperbolehkan. Itu ada dalam fikih, itu dijelaskan. Dalam kitab fikih dijelaskan, ya. Ada lagi, ya, banyak, ya, kita harus makanya tahu, ilmu-ilmunya harus tahu, ya. Mentang-mentang wah ini sudah berasa, ya, musafir nih, nggak boleh buka, nggak boleh puasa. Musafir kan jelas, musafirnya sampai mana dulu? Ya, kalau dari Istiqlal, ya, misalkan sampai berapa kilo, ya, nggak nyampe berapa puluh kilo, ya. Nah itu belum masuk dalam keadaan musafir, ya kan? Kecuali misalkan keluar negeri, misalkan, ya, musafirnya atau sekian kilo, 80 kilo lebih itu kan. Nah itu masuk kategori dalam keadaan musafir, dan dia boleh berbuka, ya, boleh berbuka di bulan suci Ramadan. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin wal muslimat, pada bab ini saya ingin membaca satu lagi, ya, di mana dikatakan akhrajat Tirmizi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum yaqul. Nah ini kalau kita baca hadis di mana Nabi bersabda, ya, Allah sesungguhnya berfirman. Nah ini hadis qudsi, Pak. Hadis qudsi. Ya, hadis qudsi ini adalah firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Ya, itu Nabi sering menyampaikan hadis qudsi ini, di mana Nabi mengatakan kullu hasanatin bi asyrati amsalihha illa sab'i mi'atin di'fin. Semua kebaikan itu akan diberikan ganjarannya oleh Allah bi asyrati amsalihha illa sab'i mi'atin di'fin. Akan diberikan kebaikan 10, ya, kebaikan sampai 700 kali lipat. Ya, jadi kalau kita beramal nih, Pak, ya, kita beramal itu ganjarannya itu bisa sampai 10 sampai 700 kali lipat, Pak. Ya. Baca Al-Quran satu huruf itu kan 10 kebaikan. Kita baca Al-Quran nih 10 kebaikan. Bahkan lebih dari itu kalau kita baca di bulan suci Ramadan, sampai 700 kali lipat. Nah, tetapi dalam hadis kursi ini dikatakan wasaumuli wa ana ajzi bihi. Akan tetapi puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi ibadah puasa ini ibadah satu-satunya ibadah yang tidak bisa ada orang tahu berapa ganjarannya. Jadi hanya Allah saja nih yang tahu. Kenapa? Karena puasa ini kan yang tahu hanya Allah dan kita saja, Pak. Itu kenapa hadis ini dikatakan demikian. Dan juga hadis kursi ini mengatakan bahwa ibadah puasa ini ibadah yang sirriyah, ibadah yang rahasia. Tidak ada satupun orang yang tahu kalau kita ini berpuasa. Ya, mana ada yang tahu nih kita ini puasa apa enggak? Dari rumah datang ke sini kan belum tahu siapa yang puasa atau enggak ini. Ya kelihatan, ya. Kalau sholat kan kelihatan tadi. Ya, kelihatan tadi ada yang salat, puasa tidak ada. Makanya Allah yang akan balas ganjaran orang yang melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Wasaumu junnah minan nar. Dan yang kedua dalam kata Allah dalam hadis kursinya, puasa itu adalah perisai, benteng dari api neraka. Jadi kalau kita puasa ini sebetulnya kita sedang membentengi diri kita, ya, agar tidak tersentuh dengan api neraka nanti. Jadi kalau orang yang rajin puasa di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, insya Allah ya diri kita tidak akan tersentuh dari api neraka. Wala khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misif. Dan ya
di mana mulut ya, bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallah, lebih disukai oleh Allah dari wanginya minyak misik. Ya, jadi bau mulut kita ini yang sekarang lagi puasa ini, itu Allah cintai, lebih Allah cintai. Makanya jangan sikat gigi siang-siang, Pak. Nggak perlu, ya. Gosok gigi, ya. Habis sahur kita sikat gigi tuh, ya. Siang ba'da zawal, ba'da zuhur itu makruh hukumnya. Makruh hukumnya kita bersiwak sebetulnya, ya. Kalau bisa dihindari kita sikat gigi siang-siang nih, bulan Ramadan dihindari karena ada ulama menghukumi makruh, makruh hukumnya. Ya, kalau mau sikat gigi habis makan sahur pagi tadi tuh, ya sikat gigi kita. Ya setelah itu udah selesai, nggak usah lagi sikat gigi. Karena apa? Ini Allah katakan bau mulut orang berpuasa itu lebih dicintai oleh Allah. Ya, nggak usah malu nih. Karena itu lebih disukai oleh Allah dari wanginya minyak misik. Wa in jahila ala hadikum jahilun wa huwa shaimun falyakul inni shaim. Apabila ada di antara kalian yang diusili, ada orang diusilin. Ini bapak-bapak ada diusilin, ibu-ibu diusilin. Ini bulan Ramadan lagi Ramadan nih. Ada yang iseng, ada yang usil, ada yang membodoh-bodohi kita. Maka Nabi Allah dalam diskusinya ya mengatakan agar kita ini falyakul inni shaim. Katakan bahwa kita ini sedang berpuasa. Jadi ada orang yang ngajak tidak berbuat baik di bulan Ramadan ini, katakan inni shaim, saya ini lagi puasa. Ada orang yang mau ya ngejek kita, ya mengata-ngatai kita, ya katakan mengusili kita, ya, maka katakanlah inni shaim, aku sedang berpuasa. Ya. Walisaim farhatani. Nah, yang terakhir kata dalam hadis kursi ini, beliau mengatakan walisaim, bagi kita nih yang berpuasa, kata hadis kursi dalam kitab ini, farhatani, akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kita akan mendapatkan dua kebahagiaan. Apa yang pertama kebahagiaan itu? Yang pertama farhatun hina yuftiru, akan mendapat kegembiraan kita nanti ketika kita berbuka. Jadi nanti buka puasa ini gembira kita, ya senang, ya karena kita melakukan ya puasa di siang hari, ya senang kita berbuka. Wa farhatun inda yalqa rabbahu, dan yang kedua kebahagiaan itu adalah kelak ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini lagi puasa, ini hari ini di bulan Ramadan itu Nabi mengatakan dalam hadis kursi ini, ya ini janji Nabi, ya bukan kata saya, ya tapi ini kata Rasulullah dalam hadis kursi. Allah berfirman demikian. Jadi kita akan mendapatkan dua kebahagiaan. Bahagia yang pertama nanti ketika berbuka kita bahagia gembira. Ya, kita lihat nanti buka puasa di Istiqlal ini kan nggak ada yang sedih. Tidak ada yang gelisah. Ya, pasti rata-rata senang mukanya, wajahnya itu kan mau buka. Ya, mau makan, mau minum, itu kan senang. Itu ganjarannya bagi kita yang berpuasa. Yang kedua, kelak kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini kita dianjurkan berpuasa ini, ya keutamaannya begitu besar, ya. Di Ramadan ini kita berpuasa ini luar biasa, ya jangan dilewatkan, ya. Jangan dilewatkan keutamaan, ya hari-hari di bulan suci Ramadan ini yang sangat penuh dengan ya pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian yang saya sampaikan pada sore hari ini
mengambil dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, dapat juga memberikan tambahan ilmu bagi kita dalam mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan ini, sehingga hari-hari yang kita lewati di bulan Ramadan ini tidak sia-sia, tetapi penuh dengan makna dan juga penuh dengan kebaikan dan kebaikan. Saya kira demikian karena waktu kita sudah 30 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Tentunya kita ingin mendapatkan keutamaan dari ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan. Marilah kita tadi ikuti apa yang tadi disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah, la'allakum tattaqun, yaitu hamba Allah yang mendapat predikat muttaqin, yaitu orang yang bertakwa. Demikian kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, inilah doa kafaratul majlis. Doa yang kita baca selalu selesai kita kumpul dalam sebuah majlis, di mana dikatakan kalau baca doa ini Allah akan ampuni dosa-dosa kita ketika kita telah berdiri di tempat dari tempat ini. Mudah-mudahan harapannya kita juga akan diampuni oleh Allah dalam dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.